Baik sobat Sate Gembala, malam ini saya dan tim berada di Dusun Kebonsari, Desa Margahayu, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Jonggon A. Saat ini saya berada di kuburan muslimin yang konon di sini merupakan sering penampakan makhluk astral atau hal-hal yang ganjil sering dialami oleh warga setempat. Kita akan membuktikannya bersama-sama bersama Satya Gembala. Baik, sobat Satya Gembala, kita akan mendatangi dua praktisi kita, yaitu Mbak Vika Kim dan Ki Raden Uji Subroto, yang sebelumnya sudah memasuki area pemakaman Kelambuki. Malam ini kita akan menguak mitos atau fakta mengenai hal-hal ganjil yang ada di sini. Oke, kita sudah berada. Ya, saya sudah berada bersama Ki Raden Uji Subroto dan Mbak Vika Kim. Ki Raden, bisa diceritakan Ki Raden sejarah tempat ini sebelumnya? Oh, sejarah ya? Belum tahu ya. Kalau atau hal-hal mistis yang mungkin Ki Raden ketahui. Tadi begitu kita datang, jadi saya melihat dari sini itu banyak sekali penghuninya. Ada siluman, ada kunti, ada sundel bolong. Sundel bolong. Ini sundel bolong itu yang ngerjain orang kemarin. Ini ada silumannya, ini kayak apa ya? Kayak anjing, tapi dia tangannya kayak manusia. Anjing tapi tangan seperti manusia. Bulunya kayak landak. Tapi posisi yang berdiri atau berdiri bukan ini makhluknya ini berdiri atau memang merangkak seperti anjing? Berdiri. Ya, seperti Mbak Vika. Mbak Vika, apa yang dirasakan Mbak Vika? Bau nggak enak banget. Oke, Mbak Vika merasakan bau yang tidak enak ya. Tadi waktu sama Mbak ini tadi kesini masih aman aja. Ini tapi pas terus kedua kalinya kesini kayak baunya. Bau-bau harum atau bau bangkai? Nggak tahu nih baunya apa, pokoknya nggak enak. Bau ya. Artinya ini sosok yang nggak baik. Ya. Artinya saat seseorang mencium bau-bau yang tidak enak itu sosok-sosok yang tidak baik. Nanti kita mediasi dengan Mbak Bika ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sih. Sobat Sate Gembala, saat ini di samping saya sudah hadir Kepala Desa Margahayu, Desa Margahayu, Blok Jonggon A ya Pak? Jonggon A. Dengan Bapak siapa? Rusdi. Bapak Rusdi. Bapak Rusdi, kami dari tim Satya Gembala melakukan penelusuran bahwa di sini katanya sering hal-hal ganjil terjadi di sini. Penampakan makhluk astral katanya ada di sini. Mungkin Bapak bisa menceritakan langsung pernah mengalami mungkin atau warga Bapak? Iya, memang ada beberapa masyarakat itu ya yang mendapatkan penampakan di saat perjalanan kerja atau di saat setelah pulang kerja. Kadang-kadang informasinya sih ada pocong yang lewat, ada juga semacam kuntilanak gitu kan. Memang termasuk kuburan ini dari sekian masyarakat itu banyak cerita bahwa memang sering ada penampakan Kuburan ini Pak ya. Jadi gini Pak, nanti kan kami ini mau mengadakan penelusuran di dalam. Jadi jenengan sebagai pemangku wilayah sini, belum nunggu maksudnya ini Pak. Artinya seumpama nanti di dalam ini itu terjadi ya anggap aja lah ada sedikit kerusakan, jadi saya minta maaf nanti kan. Ya, jadi minta maaf duluan itu. Karena ini auranya angker banget. Ada siluman, ada sundel bolong yang kemarin ganggu. Nah Pak, bisa diceritakan Pak, ini kuburan ini kan ada dua ya, saya lihat. Iya, ada kuburan Muslim dan sejarahnya kuburan apa?
1982. Itu ada seorang bayi yang baru lahir, yang pertama kali gitu ya, Iya, pertama iya. kali meninggal, sehingga di saat itu langsung kami lapor ke desa, dibuatkanlah kuburan di sini. Di sini ya. Ya, tempatnya di sini. Kurang lebihnya mungkin 4 hektar lah gitu. Dari keadaan ini terus yang samping ini karena di saat ada non muslim meninggal, tidak ada tempat lagi kuburan yang lainnya, ya terpaksa digabungkan jadi satu. Oh begitu. Ya. Untuk di Jonggon A sendiri ada berapa ini pemakaman? Ada 3. 3 ya. Ya, dusun Pelita, dusun Sidoarjo, dan dusun Kebun Sari ini. Kebun Sari. Artinya yang kami dengar dari warganet, Ya. yang pemakaman Kebun Sari ini, dusun Kebun Sari ini yang begitu angker, makanya kami datang menelusuri. Karena di 3 wilayah ini yang pertama kali ada di sini. kuburan ini pemakaman di sini. Oh, artinya pemakaman tertua di dusun Kebun Sari. Oke Pak, mungkin kami bisa telusuran ke dalam. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti tidak ada ini ya, kita adakan ritual supaya tidak ada lagi gangguan-gangguan lah di sini. Oke, sahabat Sate Kumala, ikuti terus penelusuran kami bersama Satya Kumala. Sahabat Sate Kumala, bisa kita lihat di kanan saya ini merupakan pemakaman non-muslim, pemakaman Kristen ya, dan sebelah kiri saya pemakaman muslim ya. Aura yang begitu kuat sudah dirasakan oleh Mbak Vika dengan mencium bau yang tidak sedap ya gitu. Dan artinya bila seseorang mencium bau yang tidak sedap itu makhluk yang ada itu berupa makhluk yang jahat, beraura negatif. Tapi kan sampai di sini ada yang bisa diceritakan? Ya, masih bau-bau ya. Masih bau-bau masih ya? Tadi sempat hilang waktu di situ, tapi di sini muncul lagi. Ya, menurut sobat Sate Kumala, menurut beberapa warga yang mengalami hal-hal ganjil di tempat ini memang mengatakan di sini sering sekali ya, adanya gangguan-gangguan dari makhluk astral, yaitu ada beberapa cerita, dan nanti kita akan mendengarkan cerita tersebut dari narasumber langsung. Saat ini kita akan menguak misteri apa yang ada di sini. Sudah. Permisi. Permisi. Bisa kita komunikasi? Saya bicara dengan siapa? Permisi, bisa kita komunikasi? Ya. Apakah kita bisa ngobrol? Saya ngobrol dengan siapa? Apa sini? Kami hanya ingin menguak, apakah benar adanya di sini sering makhluk-makhluk astral yang mengganggu warga di sini? Iya. Salah satunya Anda? Iya. Selain Anda, ada lagi? Ada. Kenapa Anda melakukan itu? Kenapa Anda melakukan perbuatan itu yang mengganggu warga di sini? Ya? Kenapa? Anda senang melakukan itu? Iya. Terus? Matiin. Ya, nanti kami akan matikan setelah kami mendapatkan informasi dari Anda. Oleh sebab itu, tolong diceritakan sebenar-benarnya. Jadi dengan cara apa Anda mengganggu warga di sini atau penghuni di sini?
Caranya dengan apa? Muncul. Muncul dengan muka yang seram atau gimana? Atau menunjukkan muka yang masih bagus? Iya. Gitu. Selain Anda, siapa lagi? Sosok apa lagi yang sering mengganggu? Situ. Di situ. Sosok apa? Nenek. Nenek. Memang penghuni di sini atau memang dari jauh? Sini. Dari sini ya. Sudah lama di sini? Sudah. Kenapa Anda sering mengganggu dan mungkin teman-teman Anda yang sering mengganggu? Suka. Suka ya, suka mengganggu, suka usil. Kenapa? Mau kemana? Sana. Tempat siapa? Pulang. Pulang. Oh, rumahmu di sana? Iya. Di mana? Tepatnya di mana? Sana. Jauh? Jauh. Jauh. Jadi mungkin bisa dikeluarkan dulu. Mau ditanya lagi? Mau tanya-tanya? Masih. Jadi senang ya kalau mengganggu warga di sini ya. Senang. Biasanya Supaya mengganggu itu supaya pas jam-jam apa? Kayaknya nangis kayaknya. Jam-jam apa pas ganggunya itu? Gak suka. Suka-suka kamu. Nangis kayaknya masih. Nangis. Saya lihat kamu menangis. Kenapa? Kamu menyesali atau kamu memang senang? Kenapa menangis? Senang. Jadi kenapa? Pulang. Mau pulang. pulang kemana? Rumah. Nah, saya mau tanya. Biasanya Anda mengganggu itu karena apa? Suka. Makhluk kami mungkin berbuat salah atau gimana? Iya. Kepuhunan? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Yang ganggu lagi ya. Oke Mbak Vika, bisa diceritakan Mbak Vika sosok yang pertama masukin Mbak Vika yang mengganggu warga di sini? Nah itu sosok yang tadi waktu video call juga sama Mbak Eni tadi waktu cekok. Udah memang nampakkan dia di sini. Dia dari situ. Rumahnya di sana ya? Oh. Ada pohon besar kah itu? Pokoknya di situ dia. Sosoknya seperti apa? Iya, setengahnya tuh kayak badan kerah sampai sini, atasnya tuh manusia bapak. Rambutnya ikal-ikal gitu. Ikal-ikal. Tapi apakah dia memang pemimpin di sini atau memang ada di sini ada pemimpin yang lain? Ada lagi yang lain. Ada yang lain? Bukan dia aja. Artinya memang dia sejail ya? Nah. Rata-rata usil semua sih. Rata-rata usil semua. Dan memang sudah lama di sini. Sudah lama. Nah tadi mengatakan juga ada nenek-nenek. Apakah memang selalu menampakkan wujudnya pas memang nenek-nenek atau berubah wujud yang lain? Mereka berubah-ubah. Di sini kan ada kampung. Kampung di mana ya? Kayak kampung gitu. Gak tahu sumbernya dari mana, cuman ini kayak areanya gitu. Ini kuburan ini ya? Kampung itu ada sebelum kuburannya ada. Oh gitu. Baik sobat Sate Gembala, di samping saya sudah ada Pak Rusmanto. Pak Rusmanto merupakan tokoh warga Jonggon A, Desa Margahayu. Selamat malam Pak. Selamat malam. Nah, kami dari tim Satya Kemala ingin melakukan penelusuran di sini karena ada beberapa laporan dari warga mengenai hal-hal ganjil yang ada di tempat ini, tepatnya di pemakaman ini. Bisa diceritakan Pak, hal-hal ganjil apa atau cerita-cerita mistis apa yang berada di sini? Mungkin bisa sharing ke sobat Satya Kemala. Begini ya, belum lama ini ada kejadian yang janggal banget, yang sering diketemukan oleh warga.
hal-hal yang di luar nalar ibaratnya seperti itu. Kejadian itu pun bukan malam tapi di siang bolong. Di siang bolong? Iya. Kejadian? Iya, siang bolong. Artinya artinya tidak keadaan malam gelap seperti ini. Jadi kronologisnya seperti ini. Kemarin tuh ada seorang kurir mengantarkan makanan. Yang pesan itu orang Jonggon A, kurir itu dari Jonggon C. Begitu sampai di sini mereka sudah janjian. Kita temuan di depan kuburan. memang janjinya di sini ya, kuburan ini. Setelah mereka janjian, mereka ketemu, kue itu mereka bayari. Setelah dibayarinya, sekalinya ditengoknya nggak ada orangnya. Tapi kue sudah megang duit. Oh, udah dibayarin. artinya aman ya, duitnya nggak berubah jadi daun. Iya. Alhamdulillah, uang itu masih utuh. Dan kemarin sempat ditanyakan juga, sempat orangnya itu sampai shock, sampai sekitar 3 hari baru pulih kembali. Sama stok tadi ya. Iya. Tapi itu pada siang hari ya. Iya, pada siang hari. Anehnya seperti Mindset kita kejadian-kejadian itu dialami malam hari. Iya, ini siang hari. seperti itu. Tapi kalau ditanya kembali, itu sosok-sosoknya seperti apa? Maksudnya raut mukanya atau gimana bentuk-bentuknya? Apakah memang menyerupai manusia? Bener, Persis gitu banget seperti manusia. gitu ya. Dia berubah cewek, cantiknya luar biasa. Itu ya. Cewek. Jadi sobat sate kepala, kejadian nyata Iya. yang dialami oleh warga Jonggon A. Selain itu Pak, ada cerita lagi? Selain itu tadi bersangkutan dengan Mbak Vina tadi ya, yang ekspor tadi. Nah, itu Praktisi kita. kemarin tuh teman saya sendiri habis dari rumah, dengan tiba-tibanya motor tuh diangkatnya dari belakang, dia sampai ke junggal di depan sih. Ini turunan ya? Ini depan cuma sedikit aja sebenarnya. Sebenarnya kalau kita orang biasa aja naik motor tuh dalam keadaan stabil itu nggak mungkin lah kalau akan terjadi seperti itu. Sedangkan dia itu posisi dia motor tuh nggak ada rem depan. Kecuali kalau ada rem depan mungkin ya, Nah, tapi seperti itu. tanjak turunan ini kan nggak terlalu curam juga. Iya, Nggak mungkin sebenarnya. Tapi kejadian malam hari atau siang hari? malam. Jadi setelah itu sempat jatuh atau gimana? Sempat jatuh, sampai luka-luka, suruh bawa pulang kembali. Habis itu baru antarkan pulang kembali. Nah Bapak kan sudah lama di sini ya. Hal-hal seperti itu memang sebelumnya memang sering terjadi itu atau baru-baru ini? Dulunya pernah juga ada kejadian seperti itu sebelum kejadian yang baru-baru ini. Yang dulu tuh ada sempat warga dia berjalan dari arah ujung jalan sana. Dia tuh perasaan dia itu kayak lurus saja jalan tuh. Sekalinya begitu dia berhenti, dia sudah di depan sini. Depan sini ya? Iya. Dan motornya pun ditinggal di sini, dia lari. Seperti itu. Itu malam Ya. Jadi kalau sobat setemara, kalau dilihat dari apa ya, tempat ini memang seperti pemakaman layaknya umum ya kan? Iya. Nggak ada istilahnya apa ya, cuman misteri-misteri atau cerita-cerita mistis itulah yang membuat kami akan melakukan penelusuran di sini dan akan membuktikannya kebenarannya itu. Ya. Dan malam ini tim kami akan melakukan, dan tadi sudah terbukti bahwa ada penghuni di belakang itu yang sering mengganggu, dan kita akan mencari lagi sosok-sosok apa lagi yang sering mengganggu tempat ini. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih informasinya, ceritanya yang sangat menarik untuk Sobat Sate Kumala. Dan saya ingatkan kembali untuk Sobat Sate Kumala yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu yang pertama mendapatkan video dari kami. Dan share, komen tempat-tempat yang spot-spot misteri,
spot-spot mistis yang berada di daerah kalian. Oke, ikuti terus channel kami Sobat Satya Kumala, Satya Kumala. Jangan tangan. Oh, sana lukanya di belakangnya jaga belakangnya. Belakangnya ada luka. Bahu tangan. Om. Ntar aja dong. Dirikan. Biarkan tenang dulu. Bang Wen, sadar Bang. Bawa sih. Petang kelihatan gua. Iya. Bawan. Bang. Wah. Bener, Pak. Ayo sikile. Mas, enggak mayu. Sikile. Ini apa mana? Masih terus. Sebutin. Ya, Sobat Satya Kumala, dua tim kita, Mas Wawan dan Bang Wen, dimasuki makhluk astral yang ada di sini. Kita akan menanyakan makhluk apa yang merasuki Bang Wen dan Mas Wawan.
Kita dalam ya. Senter kayak. Mungkin gini kan. Mungkin ya. Kita mungkin bisa juga. Oke Mbak Bika, serangan dari kepada tim kita yaitu Bang Wen dan Mas Wawan. Sosok apa yang merasuki mereka? Ya tadi saya sudah lihat ke sana dan mereka dari sana tuh. Yang tadi yang kira dan tadi bilang yang setengah, yang kakinya kayak anjing, atasnya manusia. Itu berganti masuknya. Oh artinya mereka satu orang pindah. Pindah-pindah. Tadi di sana dia mau masuk ke saya, cuman saya tolak. Malahan larinya kan Ke Bang Wen pertama ya. Tadi kan mau mediasi itu yang bilang bapak siapa tadi? Yang bilang yang transaksi di depan. Iya. Jadi sosok kayak anjing tadi yang tangannya panjang kayak manusia kuku-kuku itu yang sering nyelakakan orang, menginjak motor jatuh. Oh, sering mengganggu pengendara Iya. di depan ini. Jahil. Jadi penghuni sini rata-rata jahil. Nah, Ki, bisa nggak itu tuh kita pindahkan sosok makhluk-makhluk tersebut supaya di sini aman, tidak ada gangguan-gangguan lagi. Ritual lagi. Ritual lagi ya, memerlukan ritual lagi. Kita mesti tanya ya apa mintanya apa nanti terus nantinya apa. Yang diminta itu apa gitu nah. Pasti ada permintaannya. Ya jelas bukan tumbal lah. Iya. Ya kasihan masalahnya jalan umum warga di sini yang termasuk diganggu. Kayak kemarin kan bisa. Kalau misalnya sama mau pindah atau dihilangkan orang apa ya hawa negatifnya itu dia nanti di ritualin Ritual. hari Bisa. Nanti kita tadi kan bisa, gimana nanti mediasinya dia atau mungkin nanti kita bisa ngobrol dengan tokoh-tokoh di sini bagaimana nanti Gimana baik- memang diadakan gimana baiknya lah, apakah dia akan diadakan ritual atau ada permintaan gimana awan. Oke, mungkin kita bisa lanjut gimana Mbak Wika? yang tadi Masih ya. gimana yang bersih nggak ada yang sini ya Ya, ini ya. Iya. Pasir depan gitu. Yang ada orang sini. kamera situ ya nanti saya masuk oke dan mediasi. Oke, sahabat satu kemala, kita akan melakukan mediasi terhadap Mbak Vika Kim. Sosok apa yang akan dimasukkan ke Raden? Sosok yang Silakan, Ki. yang kemarin ya dibilang Pak siapa tadi? Lagi Mas. Agenda yang ada transaksi Sudah. di rumah itu. Oke, belum panggil. Permisi. Permisi, bisa kita komunikasi? Bisa kita ngobrol? Ya. Kami dari tim Satya Kumala ingin mengetahui keberadaan makhluk-makhluk astral yang sering mengganggu warga setempat. Apakah salah satunya Anda? iya Kenapa Anda melakukan itu? senang. Senang. Anda senang mencelakai orang? Yang Pak sepenuh Iya. Nah, jadi Anda mengetahui cerita seorang ini penjual online yang diganggu di sini? Iya Siapa? aku. Oh, Anda sendiri. Jadi Anda sendiri melakukan itu. Wujud Anda wanita cantik saat itu, Iya siang-siang lakukan itu. iya Kenapa? suka. Suka. Terus Anda tidak mengetahui akibat ulah Anda itu, orang yang Anda ganggu itu mengalami trauma. Anda tidak menyadari itu. Suka. Apakah Anda akan melakukan hal yang sama ke Iya. orang lain?
Kenapa? Sudah hilang? Enggak. Terus uang yang Anda berikan itu apakah memang benar-benar uang asli atau tidak? Jadi apa? Anda ganti apa? Daun. Daun. Jangan, tolong. Dia akan berusaha, dia bekerja. Tolong jangan diganggu seperti itu. Udah mau. Selain Anda yang suka mengganggu, siapa lagi? Banyak. Banyak. Boleh tahu namanya siapa? Boleh. Usianya? Boleh. Nggak boleh. Apakah Anda sosoknya sundel bolong? Ya? Iya atau tidak? Iya, sundel bolong. Sudah lama di sini? Sudah. Biasanya Anda itu menampakkan, oh ya tadi siang juga menampakkannya. Seringnya kapan? Siang. Siang, sering siang. Terus terhadap siapa yang Anda tampakkan itu? Banyak. Anak-anak? Semua. Semuanya. Apakah mereka mungkin ini ya, kepuhunan atau apa? Ada yang mau masukkan pasar tuh. Mana yang cewek tadi? Permisi. Permisi. Ya, bisa kita ngobrol. Kayaknya ganas ya. Bisa tuh. Sudah lama Anda di sini? Sudah lama Anda di sini? Ya. Ya. Anda sering mengganggu warga di sini? Bisa kita komunikasi? Kenapa kamu Kenapa? sering mencelakai orang di jalanan? Sebenarnya mau tanya kan? Atau warga yang lain yang pernah mengalami hal-hal yang ada di sini? Mau Bisa. tanya kan? Siapa yang mau tanya? Silahkan aja. Oke, sobat satu kemarin kebetulan kita disaksikan oleh Ya ini Mas aja. Ya permisi, bisa saya tanya sedikit? Tanyakan Langsung aja. Beberapa waktu yang lalu ada anak-anak kecil waktu surup mau maghrib jalan. senja maghrib. Ya, waktu senja ada sesosok yang duduk umplang-umplang di papan nama makam itu. Siapa dia? Duduk berayun ya maksudnya? Iya, kelihatan kakinya aja, pelumpur kakinya. Kakinya berayun. Ya, Teman Anda ya? Sosoknya? Temannya itu? kenapa kok ganggu anak-anak itu, kan kasihan anak-anaknya sampai takut itu. Hah? Memang sudah mengganggu kah? Atau bagaimana? Jadi tolong kasih tahu temannya dan Anda sendiri untuk tidak mengganggu warga di sini. Kenapa? Kayaknya Anda juga Bantu dek, bantu. ya, Anda antar pulang. Tapi janji tidak mengganggu warga di sini lagi. Kalau tidak berjanji tidak kami keluarkan. Badan ini tidak bisa. Oke, ngambil ya. Pawan cari pawan. Pawan mana pawan? Cari ini nih pawan. Sini nih, sini. Pawannya situ. Kenapa nih?
tangan Pak. Tangannya pernah sakit tuh. Keluar! Apa yang jangan parah kok sini ya? Jauh aja. Sudah pokoknya. Kamu pada ya? Di bawah aja. Jangan dibawa Ke sini ya, agak situ aja. Dia lah dekati Pika. Dia loncat. Minum. Masih tuh Pak. Sakit matanya. Jangan di pinggir jalan. Kamu di antar wadah kubuku. Ya, mau Bisa jauh, Pak. dekat sini mau. Dekat sini. Dekat sini aja. Bapak antarkan juga Bapak. Antarkan ke rumah kamu. Nanti kalau kamu di sana orang takut. Di mana? Bisa kan? Kan. Ya. Bisa. Di mana? Kan tadi. Di mana? Di sini aja. Lain minggir tuh. Biar wawancara. Wawancara dengan Ini ya, ini kenapa kena nisan? Nggak tahu. Kena nisan itu. Tangan kok selapur terlipat di narik. Baik, Sobat Satu Gembala, kita akan menanyakan kepada Mbak Vika sosok yang pertama tadi Mbak Vika. Itu sosok apa Mbak Vika? Tadi sendal bolong. Sundel bolong ya. Memang sudah lama di sini? Ini dia yang punya pohon besar itu. Oh, dia penghuni yang di pohon besar itu. Terus Mbak Vika, itu matinya gimana? Mati sudah lama atau gimana? Sudah lama banget ya matinya. Tapi memang berbentuk itu ya, sundel bolong itu ya. Besar banget tadi tuh. Bolong. Tapi memang sering mengganggu warga di sini. Sering. Dia yang ngerjain itu. Ngerjain yang pesan online. Nggak tahu gimana caranya dia. Nah, cuman itu tadi dia mengatakan uangnya itu kembali berupa daun. Mungkin kita bisa ini ya. Semoga yang mengalami itu menonton channel kita dan apakah memang benar ada daun di dompetnya atau tersimpan di dalam rumahnya gitu. Jadi berupa daun. Dan itu sayangnya dia sering mengganggu gitu, nah. Sering mengulang-ulang kembali gitu. Usil. Usil ya. Pokoknya rata-rata yang penghuni di sini tuh usil semua. Terus untuk sosok yang tadi berayun-ayun di ini papan kuburan muslim tadi? Itu miske. Miske. Salah satu artinya miske itu kuntilanak. Ya, betul ya. Memang sering terjadi. Ya, kuntilanak. Kuntilanak sebenarnya ya.
Artinya di sini bermacam-macam ya, siluman, sundel bolong, Campur. kuntilanak. Campur sama jin. Kalau siluman lebih ke sana dia. Banyak dari sana. Kalau kayak miske paling dari sini, memang tempatnya di sini sama yang di sebelah keranda tuh aja. Oh itu ya. Tapi miske putih ya, kuntilanak putih. Putih. Kalau untuk pemimpin di sini yang mengetuai di sini, Itu tadi, kalau yang baru saya lihat tadi sih masih bayangan aja, belum lihat sosoknya apa. Pokoknya dia besar tadi tuh. Belum lihat full gimana. Oke, Mbak Vika, di sini kita disaksikan langsung oleh warga Jonggon A, Desa Margahayu. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai pengalaman yang pernah dialami di sini, silakan. Atau mau ditanya siapa yang pernah diganggu, silakan, nggak apa-apa. Ada yang pengalaman? Punya pengalaman. Pernah diganggu atau keluarganya atau temannya? Apa benar Ya. Yang di depan itu ada nenek-nenek ngesot pakai lanjung jalan cor-coran. Ada. Memang ada. Lidahnya keluar. Jadi pas bekas dia jalan tuh liur dia semua tuh. Apakah Makanya itu yang bikin kadang licin. Iya. Dia pakai lanjung kan, tapi ngesot dia, jalan lidahnya keluar. Selain itu mungkin agar warga di sini mungkin lebih berhati-hati, sosok-sosok apa yang memang menjahil seperti itu selain yang disebutkan tadi, dan upaya apa agar mereka tidak diganggu. Ya banyak-banyak berdoa lah ya. Karena kuasa mereka tuh nggak sebesar kuasa Tuhan ya. Terus juga kalau ada yang seperti biasa, kalau mau makan dulu, paling tidak minum. Menghindari kepuhunan tadi. Karena biasanya kayak gitu lebih seringnya banyak kayak gitu tadi. Cuma lebih berusaha kan untuk mengantisipasinya. Mau tarik. Permisi, ya. Sosok kuntilanak yang merasuki kaki. Permisi, bisa kita komunikasi? Bisa kita komunikasi? Bisa kita ngobrol? Kenapa Anda sering menampakkan wujud Anda di hadapan warga di sini? Ya? Kenapa? Ya, yang di reklame itu. Reklame apa pelang Ngobrol yang di depan. iya. Kenapa kamu nampil di muka? Duduk. Jadi Kenapa? artis ya. Kasihan anak yang melihat Anda itu takutan. Biarin. Kamu suka mana? Suka. Jadi mas-mas di sini yang dinonton ini gimana yang kamu suka? Ada yang disukai nggak? Gak ada. Gak ada. Nggak ada. Itu bapak yang di bawah itu yang tadi ngomong-ngomong. Itu yang ganteng tuh. Enggak. Sama dong. Ya kalau mau ikuti aja. Masa nggak ada? Ini banyak loh. Tolong jangan diganggu lagi ya warga di sini, anak-anak di sini. Kasihan. Suka. Kan alam kita sudah berbeda. Tidak perlu lah ganggu seperti itu. Coba mau Pak, nanya. ada pertanyaan Pak untuk kuntilanak nih ya, Pak, yang sering mengganggu nih Pak. Saya mau tanya ya, kenapa Anda kok sering ngikuti kalau ada motor jalan, Anda ngikut bonceng di belakangnya? Kenapa? Suka. Di sana nggak ada motor kok mas. Jadi ikut jalan-jalan gitu. Jalan-jalan juga. Cari pasangan. Iya kan? Cari pasangan gitu. Rumahnya di mana? Kita minta dengan ketulusan Anda, bisa Anda jangan sering ganggu warga yang lewat di sini. Nanti kalau kamu usul pindah mau. Enggak. Rumahmu di mana? Di mana? Di pohon atau di mana? Di rumah perendah.
Iya. Hmm? Iya. Nanti kami pindahkan loh kalau kamu masih sering mengganggu. Apa? Pak rumahnya dibongkar. Enggak. Kan Ada bisa dibongkar nggak? dibongkar. Kalau nggak pindah terbongkar loh ini. Enggak. Kita bakar. Nggak boleh. Boleh. Bisa rumahnya tak tembok ya. Apa dicor? Oh iya, tanam jahe. Ya. Kamu suka jahe kan? Kamu suka jahe kan? Nah, kamu tahu kan bapak yang ada di sana di belakang itu kalau tak suruh magari kamu nggak bisa keluar. Ya ribet juga. Suruh magari nanti kamu dikurung di situ kayak di penjara tuh mau. Itu bapaknya itu yang di belakang itu bukan saya. Kalau saya nggak bisa apa-apa. Kalau masih mengganggu tak bakar rumahnya. Mau? Berani? 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 Paling wangi rawani. Janji nggak mengganggu. Hmm? Jadi di keranda di rumah Anda ada siapa lagi selain Anda? 2 orang itu. Hmm? Siapa lagi? Bapak teman itu. Siapa temanmu? Yang di rumahmu? Sama anaknya kah? Punya anak? Enggak sampai ngerti nih kalau meteng. Masih ujang. Bapak Tolong ya, jangan diganggu ya. Emang. Mbak Vika, sosok kuntilanak bisa diceritakan Mbak Vika? Iya. Dia suka sama anak kecil. Tapi mengganggu juga ya pengendara, membonceng maksudnya membonceng. Itu ya kalau dia ganggu itu yang dia ikuti itu kayak orang kayak nyapa gitu nah. Apa gimana? Nyampak apa? Kayak nggak percaya gitu. Jadi dia membuktikan kalau dia tuh ada, makanya sampai diikuti kadang. Itu orang-orang tertentu aja ndak instan. Tapi itu berhentinya sampai di mana bisa mengikuti itu? Tergantung, sampai rumah kadang. Terus sampai rumah kemana tujuan dia pasti sampai situ dia ikut. Sampai orang itu bener-bener tahu gitu nah. Keberadaannya dia. Kok dia tuh ikut, biasanya gitu. Sampai anak-anak juga dinampainya. Soalnya dia gimana ya? Kayak pokoknya suka banget gitu sama anak kecil gitu. Saya dulu dia waktu dia masih hidup itu dia kayak jadi babysitter gitu. Dia memang hobi lihat anak kecil tuh nggak bisa pengen dibawanya main gitu. Gitu. Tapi kalau boleh tahu meninggalnya, usianya dulu usianya. Usianya masih muda. Masih muda ya? Sekitar 21-22an gitu. 21-22. Itu pas meninggalnya. Pas meninggalnya. Meninggalnya karena kecelakaan. Kecelakaan. Iya Pak. Warga di sini atau gimana? Iya. Namanya? Kecelakaannya di sana. Mungkin tadi kalau bapaknya nanya mungkin. Iya. Mungkin dia. Dia enggak. Cuma tempat tongkrongnya kawan gede itu sama yang depan. Tadi siang kan melembak emasnya tuh sampai dia Belakangnya yang dilempar. ya pas masuk situ. Ada siang hari ya? Cekok tadi ya, cekok tadi. Ada di sana situ. Demi Imam. Kalau boleh tahu Pak namanya? Harsati. Cuman di sana dipanggil Ti. Iya. Panggilnya mati. Oh, Pak, bisa kita ngobrol sini Pak? Jadi Pak, bisa diceritakan sosok Hartati itu Pak? Sama saat masih hidup gimana? Harsati itu adalah seorang anak yang remaja. Dia itu anaknya manja banget. Memang dia kalau sama anak kecil memang senang. Karena dia
itu kan apa ya ibaratnya salah budaya. Ya, Pak. Tapi Pak, oke maaf sebelumnya. Tapi pernah nggak Pak, Bapak tuh ditemui mungkin secara mimpi atau tanda apa pernah ditemui? Itu pernah dia nemukan mimpi itu waktu itu kan lama memang antara bapak dan ibu itu berantem kan, tempat mau pisahan. Nah dia mengingatkan ke saya, tolong itu bapak sama mama saya tolong gitu. Itu hanya satu malam aja. Habis itu orang tua tuanya dua-duanya itu sudah jauh-jauhan. Makanya kita cari sampai hampir satu bulan lah itu baru kita ketemukan, bisa sambungkan lagi. Jadi kecelakaan di Kelanju Kuning ya? Sendirian atau bebarengan. Dia pakai taksi dulu, ada yang dari Jombang tuh. Entah tahun berapa tuh kemarin tuh kejadiannya, yang satu taksi hampir orang 9, termasuk Hartati yang jadi korban? 2 orang yang meninggal. Oh, yang meninggal 2 orang. Dua-duanya dikuburkan di sini. Itu. Jadi Mbak Vika tadi dia menampakkan apakah itu tenang gitu? Iya, dia belum tahu namanya matinya kecelakaan gitu ya. Arwahnya masih gentayangan, kayak belum merelakan dia harus meninggal gitu. Jadi di saat senang-senangnya memang saat itu. Itu kan apa ya, dari pagi sampai besoknya mau kejadian tuh ke rumah saya tuh sampai berapa kali. Dia bawa bunga tuh sampai 7 macam. Oh, kalau kata orang kutai buang perangai itu ya, masih tanda. Tapi bisa cepat Titi ya? Ya, Titi. Memang kalau panggilannya hari-hari Ti gitu aja. Di sana juga sama Ti. Tapi ini Mbak Vika, mungkin untuk semuanya, artinya mereka di sini kan sudah meninggal kan. Terus ada nggak misalnya ada teman tempat kumpul atau memang masing-masing Ada yang mungkin tidak kesunyian? Mereka namanya mereka di dalam sana tuh mereka nggak saling tegur, cuman kayak bersamaan gitu, kayak kita nih kan ketemuan gini, cuman nggak negur satu sama lain. Biasanya di pohon gede itu tempat tongtongannya, angkringannya lah. Pohon apa? Pohon Kapas yang udah mandi. Randu ya, randu. Sudah mati ya. Ya memang sejauh ini yang kita ketahui sosok-sosok kuntilanak itu sering menghuni pohon-pohon selain di rumah. Mungkin ada yang disampaikan untuk Hartati Pak, mungkin arwahnya lebih tenang. Mungkin setelah ini kami minta untuk bapaknya untuk kita kirimkan doa terbaik. Dan lebih tenang. Kita sempurnakan lagi terus. Ya, nanti di akhir acara ya. Oke, makasih Pak. Cerita yang menyentuh. Oke, Sobat Sate Gemala, demikian tadi sosok kuntilanak, tepatnya yang bernama Hartati, ya kan? Semoga arwah Hartati tenang di sisinya, tidak mengganggu lagi warga di sini. Dan mungkin bukan hanya Hartati saja, makhluk-makhluk yang ada di sini semuanya, tolong jangan mengganggu lagi warga di sini. Kehidupan kita sudah berbeda. Ya. Oke, Sobat Sate Gemala, ikuti terus penelusuran kami. Oke, Mbak Vika, kita kemana? Baik, Sobat Sate Gemala, kami berada di pemakaman Muslimin Desa Margahayu
Jonggon A, banyak sekali penampakan makhluk astral. Banyak tadi yang diungkapkan, seperti kuntilanak, sundel bolong, siluman kera, siluman anjing yang sering mengganggu warga setempat, warga sekitar. Banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh mereka, seperti membeli all-shop, namun pada saat ditengok tidak ada, dan uang yang diberikan itu berupa daun, ataupun sosok kuntilanak yang berayun-ayun kakinya menghantui anak-anak yang ada di sini, kan? Banyak sekali kejadian-kejadian nyata yang dialami mereka. Bukan malam hari, namun siang pun kalau mereka menampakkan, mereka akan menampakkan, kan? Dan harapan kami, Sobat Sate Kumala, mereka tidak akan mengganggu kembali. Mereka hidup mereka hidup tenang, dengan tenang di alam mereka, kan? Tidak mengganggu. Oke, Sobat Sate Kumala, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, saya ingatkan kembali untuk Sobat Sate Kumala untuk selalu tonton channel kami, ikuti channel kami. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu yang pertama mendapatkan video-video dari kami. Oke, Sobat Sate Kumala, ikuti terus penerusan kami bersama Satya Kumala. Sobat Sate Kumala, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, sebaik kita akan melakukan doa untuk kita akan mendoakan arwah-arwah yang di sini, termasuk arwah Hartati, agar arwah Hartati tenang dan tidak mengganggu warga di sini kembali. Dan bisa disaksikan, Sobat Sate Kumala, warga di Jonggon A sangat antusias dalam menyaksikan channel kita. Mungkin kita bisa mulai untuk mendoakan arwah Hartati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma inna as'aluka fitin wa bihatan bi jahad wa jihadatan bi ilmi. Amin. 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 Allahumma hamdana bisa ketemu dengan ketemu dapat dari siap. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Sobat Sate Kumala, demikian tadi pembacaan doa untuk arwah Hartati dan arwah-arwah yang masih penasaran yang ada di sini, agar tidak mengganggu kembali warga-warga yang ada di sini. Ya, Sobat Sate Kumala, kita masih disaksikan oleh warga Jonggon A yang antusias dalam menonton channel Sate Kumala, dan ikuti terus penelusuran kami di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Yang belum subscribe, ingat, di antara kita ada kami. Itu aja. Monggo, monggo. Masih.
Kades. Pak Kades maduin kita. Enggak anu. Nah ini nih Pak Kades nih. Pak Kades Margahayu. Oh gitu. Pak Kades. Kita lancar ya. Gini mau. Oke, baik sampai satu kemala. Terima kasih buat warga. Ya ada. Terus. Pulangan semua. Iya, kami mau pulang sudah. Iya, makanya kamu keluar sudah. Keluar kamu. Kami mau pulang sudah ini. Tangannya hati-hati ya, jangan terlalu ya. Di sini. Ya, kami mau pulang sudah. Ya, keluar. Keluar sudah. Pulang sudah ini. Kami sudah mau pulang ini. Kalian ganggu. Ya, kami tidak mau ganggu lagi. Kami mau pulang sudah ini. Ya. Nah. Masih. Sudah, kami mau pulang ya. Masih. Pulang. Udah, kami mau pulang. Pak. Masih, Pak. Woi, keluar. Woi. Masih. Lepasnya. Ini lagi deh. Ayo udah, ngomong itu. Udah. Kamu sana. Jangan cepat Dia aja ngurusin. ambil cepat. Oke, terima kasih buat Kepala Dusun Bangunsari, Desa Margahayu, Jungon A, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, beserta warganya yang antusias menyaksikan jalannya syuting malam hari ini. Kita akan menemui warga yang saat ini masih berada di lokasi untuk menyaksikan secara langsung jalannya syuting pada malam hari ini. Malam hari ini begitu banyak gangguan makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Oke, bisa dilihat Sobat Sate Kemala kehadiran warga Dusun Kebonsari, Desa Margahayu, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Beri salam, terima kasih semuanya. Terima kasih telah menonton channel kami. Ikuti terus channel kami Satya Kumala. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Sukses untuk kita semua. Oke, kita akan lanjutkan di episode berikutnya bersama Satya Kumala.